Halo, selamat datang di podcast Newbie. Nah, perkenalkan nama gue Adi sebagai member Newbie 018. Nah, kesempatan kali ini kita mau coba buat satu diskusi yang menarik. Nah, apa itu? Tentang apa itu? Nah, kita tunggu aja. So, stay tune terus. Balik lagi bersama podcast Newbie bareng gua Adi, member 018. Dan kali ini kita punya satu cerita yang berbeda nih kebetulan. Nah, jadi per episode hari ini kita mencoba untuk bikin satu diskusi, ya sifatnya sih lebih ke edukasi ya. Nah, dengan sumber yang memang kita pilih juga. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Gue lagi ada di bengkel Morgan Garage. Di sini ada dengan Om siapa? Halo, Om Rio. Saya dari Morgan Garage dan Deluxe Auto Detailing, mewakili teman-teman Morgan. Jadi terima kasih sebelumnya buat kedatangan tim ini, sudah mampir ke sini. Terus sudah cobain servisnya, detailingnya kita di sini juga. Oke Om. Tadi kalau boleh tahu nih, Om ini sebetulnya lebih ke servis mobilnya atau detailing mobilnya sih kalau di Morgan Garage ini Om? Nah, kalau saya pribadi sih, saya fokus di Deluxe Auto Detailingnya ya. Jadi ini bukan hal yang terpisah, jadi kita sama-sama di Morgan Garage, cuma di Morgan Garage ekspansi ke detailing, terus saya dipercaya untuk mengelola Deluxe Auto Detailing ini. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan kalau sekarang tuh detailing itu lagi marak-maraknya ya Om ya. Nah, kenapa sih Om kalau dari pandangan Om Rio nih sebagai, kita bisa menyebutnya sebagai detailer ya. Nah, kenapa sih pentingnya kita merawat mobil sampai ke detailing, sampai ke istilahnya sampai orang sekarang coating juga gitu ya? Betul. Mungkin aku cerita sedikit sebelum itu kali ya. Iya, boleh. Deluxe Auto Detailing. Jadi dari dulu itu semenjak punya mobil, itu memang udah hobi ya. Jadi aku udah hobi benar-benar beli perawatannya, beli toolsnya, beli beragam macam komponnya gitu kan. Itu emang udah hobi sendiri tuh. Setiap weekend itu saya pasti entah bersih jamur, entah moles ini itu gitu kan. Bahkan beberapa temen pun itu saya undang datang, saya bilang sini saya poles mobilnya gitu, saya detailing mobilnya segala macam, itu saya sendiri masih, karena hobi, dasarnya hobi gitu kan. Nah, terus waktu datang ke Morgan Garage, terus saya bertemu sama ownernya Sony, terus saya dikasih kesempatan lah untuk ngelola si detailing ini gitu kan. Nah, dari situlah yang saya tahu ini adalah Morgan Garage ini itu dari komunitas untuk komunitas. Jadi tagline itu Morgan Garage itu dari komunitas. Jadi lebih luas lah ya cakupannya ya. Nah, tujuannya kita bikin bengkel, tujuannya kita bikin detailing itu pengen biar komunitas-komunitas itu, member-member komunitas, nggak cuma satu komunitas ya, dari berbagai macam komunitas di Jakarta, Jabodetabek, itu bisa sharing ilmu lah di sini. Datang ke sini, kalau ada problem kita akan bantuin gitu. Jadi mungkin kalau di bengkel-bengkel lain lebih tertutup ya, kayak kerusakannya apa, ini gitu kan. Si penggunanya pun nggak tahu gitu apa yang diganti, terus harus seperti apa menjaganya. Nah, dari sinilah kita pengen edukasi teman-teman komunitas, selain untuk menjaga mobilnya, kesehatan mobilnya di bengkel, terus juga menjaga penampilan mobilnya gitu di bawah detailing. Oke. Nah, ini kan kalau melihat sih sebetulnya orang awam pun juga banyak yang belum paham nih Om ya. Apa sih auto detailing itu? Apakah memang kita tuh perlu juga merawat mobil sampai sedetail itu? Nah, kalau menurut pandangan Om sendiri tuh auto detailing itu kira-kira seperti apa sih gitu? Kalau menurut saya pribadi mungkin banyak pendapat di luar sana yang beda.
Nah kalau saya pribadi waktu detailing itu basicnya sama, kita bersihin, ngerawat, ngejaga kendaraan kita. Nah metodenya aja, kita nyuci mobil itu termasuk dari perawatan sebenarnya. Kita ngilangin kotoran, ngilangin jamur di mobil gitu kan, datang ke tempat steam itu termasuk dari bagian perawatan. Nah cuma bedanya auto detailing dengan cuci mobil biasa gitu kan, apa sih? Nah mungkin di cuci mobil biasa itu kita sering banget kelewat gitu. Mungkin betul karena sih. waktunya juga cepat, kita nyuci paling 30 menit ya Ya, rata-rata. rata-rata segitu. Nah, dalam 30 menit itu kan pasti kelihatannya oke gitu. Padahal masih banyak kotoran-kotoran yang ditinggalkan sama hasil cuci tersebut. Betul. Nah, detailing ini itu tugasnya adalah itu membersihkan ya, jadi yang sisa-sisa ya. cuci tadi. Oke, Jadi jadi beberapa titik memang biasanya itu yang paling sering kelihatan di bodi itu biasanya ada bercak air, terus ada kotoran-kotoran yang nempel di list mobil, di emblem mobil. Nah itu memang nggak dibersihkan sama cuci mobil. Nah selain itu kita juga ada perawatan coating. Oke. Gitu loh. Jadi selain detailing kita juga ada coating. Nah, coating itu seperti apa itu Om? Karena gini, yang kita tahu kan memang kalau zaman dulu kan memang belum ada yang namanya coating ya. Karena rata-rata pemilik mobil juga zaman dulu hanya sekedar untuk membersihkan maksimum di detailing doang gitu. Nah, ini kan satu hal baru nih di dunia otomotif juga kan satu hal baru yang memang ternyata langsung naik daun juga ya gitu. Nah, coating itu seperti sebetulnya apa sih Om itu yang dinamakan coating itu? Jadi sebetulnya coating itu udah ada sejak mungkin 2010-2009 itu udah ada Om. Cuman masih bengkel-bengkel kecil-kecil, masih jarang lah. Tertentu lah ya. Tertentu lah mereka. Terus mobil-mobil yang di coating itu rata-rata mobil mewah semua. Gitu kan, mobil di atas 300 juta, 400 juta gitu. Mercy, BMW dan lain-lain. Nah, pada dasarnya coating itu tujuan utamanya adalah memproteksi. Gitu. Selain memproteksi juga melindungi pernis-pernis di mobil Om. Nah, kenapa baru booming sekarang gitu kan? Nah, karena banyak detailing sudah memasukkan servis coating tadi. Jadi banyak lagi nih bengkel-bengkel coating berjamur di Jabodetabek khususnya maupun di Indonesia. Nah, masyarakat pun dari teman-teman yang pengguna mobil itu aware terhadap coating tersebut. Gitu. Jadi kalau bisa saya bilang coating sudah sejak lama ada. Cuman masih belum booming lah, nggak seperti sekarang. Sekarang kan hampir di setiap sudut kota ada coating, ada coating gitu. Tapi yang dimaksud coatingnya sendiri itu dia itu jenis perawatan seperti apa itu Om? Oke. Jadi kalau yang dimaksud coating itu adalah pada dasarnya itu di cat mobil, di perles kita itu ada pori-pori. Jadi ada pori-pori sama di kulit manusia ada pori-pori. Nah, coating itu tugasnya adalah menutup pori-porinya. Menutup pori-pori yang ada di pernis mobil. Gitu. Nah, ketika pori-pori ditutup, otomatis kalau orang biasanya masuk ke dalam pori-pori, itu akan turun langsung. Proteksi sama coatingnya. Gitu. Jadi selain kita ngerawat, ngejaga biar kotoran itu nggak masuk, biar kotoran itu nggak nempel di bodi, coating itu juga untuk memproteksi pernis dasar mobil. Jadi pernis asli mobil ini tetap proteksi, bukan dirusak ya. Jadi kita ngelapisin pernis asli tetap ada. Coating ini di atas pernisnya. Jadi seakan-akan mobil itu seperti dilaminating lah ya. Ya, seperti dilaminating. Gitu. Jadi kalau misalnya gitu kita tiba-tiba baret gitu, kena kuku atau apa, nah itu bukan pernisnya yang kena, tapi itu bagian permukaan coatingnya yang kena. Dan itu biaya apa? Kita repairnya itu lebih mudah gitu dibanding kita harus pernis ulang, dibanding kita harus cat ulang. Seperti itu. Karena ya balik lagi ke ini ya, karena beda mobil itu bisa beda bahan cat, bisa beda bahan pernis ya. Gitu. Ada mobil yang memang dia bisa tahan lama, terus pernisnya kuat gitu kan. Berarti istilahnya ini lebih ke arah memproteksi lah ya. Dibandingkan untuk ini, jadi sekilas seperti tambahan lah. Nah, selain itu juga saya punya ada cerita unik juga nih. Jadi waktu itu ayah saya itu punya mobil Mazda CX-7. Nah, beliau itu ketika baru beli itu langsung di-coating mobilnya, gitu kan, mobilnya langsung di-coating. Nah sampai sekarang, sampai detik ini kemarin mobilnya akhirnya laku gitu kan. Ada orang datang ke rumah, nawar mobilnya,
Dia nggak lihat kondisinya, cuma lihat eksteriornya, dia bilang, "Udah Pak, saya beli." Gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau saya pribadi pun ketika saya beli mobil second ya, pasti yang pertama kali dilihat adalah eksterior, kondisi catnya, kondisi pernisnya, bodinya mulus atau enggak, gitu kan. Nah, coating itu bukan rasanya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi mungkin bahkan 3 tahun, 4 tahun ke depan baru terasa dampaknya. Ketika kita mungkin udah punya rezeki ya, misalnya kita mau rezeki pengen upgrade mobil nih, tadinya pakai Baleno, mau ganti misalnya Mercedes atau BMW gitu kan, mobilnya ini mau dijual misalnya. Nah, pasti kan ketika kita mau jual, orangnya kan pasti akan lihat eksteriornya dulu. Dari situ orang bisa tahu bahwa mobil ini tuh dirawat atau enggak sih, mobil pemakaiannya benar atau enggak sih, gitu kan. Nah, dengan adanya coating itu memproteksi cat yang dasar. Nah, dalam 3 tahun 4 tahun ke depan, lama-lama catnya akan terkikis. Nah, kalau ini coatingnya akan terkikis, cat aslinya masih bagus. Cat aslinya masih bagus. Jadi yang terkikis hanya si coatingnya. Oh, oke. Dan pernis dan cat dasarnya itu masih bagus. Masih terproteksi lah ya. Masih. Oke. Mungkin kita bisa sebut coating itu sebuah investasi jangka panjang lah. Mungkin 1 tahun belum terasa, tapi nanti kita 3 tahun 4 tahun mau jual mobil itu baru terasa. Kan pasti beda ketika ada 2 mobil yang sama dengan kondisi eksterior yang berbeda. Betul. Si konsumen pun akan pilih, gue pengen beli yang ini nih. Gitu. Dia mesin mulus beda 5 juta, 3 juta, oke lah cincai gitu kan. Dibanding gue harus ngecat ulang, dibanding gue harus ngelakuin sesuatu lagi lah. Nah, untuk coating sendiri itu ada istilahnya tuh, kalau coating itu bisa dilakukan sendiri atau memang dia harus dilakukan oleh orang yang lebih berprofesional atau gimana tuh? Basicnya coating itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena pengaplikasiannya mudah dipahami, itu nggak susah. Mungkin beda sama kita pernis mobil ya. Kalau pernis mobil tuh mesti rata, mesti dalam ruangan yang terjaga udara. Tapi kalau coating beda cerita. Semua kita pun bisa belajar kalau pengen coating mobil. Tapi yang perlu kita ketahui juga, sebelum di coating itu ada tahap polishing kan. Jadi kita harus melakukan beberapa step sebelum kita bisa naik coating. Nah, tujuannya apa nih? Misalnya kita dalam mobil udah beli gitu kan. Nah, ketika beli kita mau langsung coating. Nah, itu kayaknya sih nggak mungkin Om ya. Karena permukaan catnya itu pasti belum rata. Permukaan pernisnya pasti belum rata. Tujuannya poles adalah kita menghilangi swirl mark, menghilangi baret-baret halus. Jadi ketika kita naik coating itu semuanya udah bersih. Permukaan catnya sudah rata, pernisnya sudah rata, baru kita tutup dengan coating, dan hasilnya lebih maksimal dibanding kita tidak melakukan polishing sebelum coating. Tapi memang berarti wajib ya, apapun mobil yang mau di coating itu memang harus dipolish dulu ya? Harus dipolish. Kalau detailer profesional mungkin wajib dipolish karena kalau nggak dipolish ya pasti resikonya kan. Jadi 3 tahun ke depan kita baru kemarin di coating tapi nggak dipoles dulu nih, masih ada lecet-lecet dalamnya gitu kan. Otomatis kalau mau kita hilangin lecetnya, coatingnya harus kita angkat dulu. Gitu. Kan jadi kerja 2 kali Om. Better memang sebelum naik coating kita harus ngelakuin polishing dulu. Polishing pun itu nggak sekali. Kalau coating itu kita bisa ngelakuin 2-3 step. Gitu. Jadi mulai yang hard, terus yang medium, baru masuk yang soft. Yang hard ini itu biasanya adalah untuk yang baret-baret dalam. Jadi baret-baret dalam yang dipernis itu kita ratakan, terus baru masuk ke medium. Nah, untuk yang step 3 ini itu ngeluarin warna asli dari mobil. Tapi berarti dia bisa memang memang bisa untuk ngilangin baret juga ya? Betul. Istilahnya baret ditutup dulu gitu kan, sampai memang ketutup baru di coating ya. Jadi sebetulnya nggak masalah ya kalau misalnya ada mobil ada baret-baret halus itu tuh masih aman lah ya. Justru malah dilindungi ya setelah itu ya. Jadi mungkin yang satu jadi mobil saya udah ada baret kecil nih. Terus saya perlu cat ulang atau nggak apa-apa di coating. Jadi pertanyaan misalnya ada baret kecil dalam. Nah, balik lagi ke konsumennya. Konsumennya pengen baret ini hilang atau enggak? Nah, kalau baret ini pengen hilang, ya otomatis harus dicat ulang. Karena udah terkikis kan. Tapi kalau bilang, ini kayaknya nggak terlalu kelihatan nih baretnya di sudut yang sempit, ya kan nggak masalah. Nah, tugasnya coating adalah memproteksi lapisan tersebut yang udah terkikis tadi. Itu kita lapisin sama coating. Jadinya nggak akan langsung kena ke dasar permukaan bodi. Kalau setahu gue tuh
stepnya disebut ini ya, apa? Paint correction ya? Betul, itu paint correction. Oh, jadi yang namanya polish apa istilahnya coating itu juga sebelumnya memang ada step-step Betul. polishing dulu ya. Jadi nggak asal main lapis-lapis Betul. gitu aja ya. Nah, yang ini nih saya pernah baca juga itu polish bukan polish, maksud saya coatingnya itu sendiri kan dia ada yang layer-layer. Nah, itu maksudnya tuh apa sih layer-layer dalam coating itu? Jadi ada dua metode coating ya. Kita pakainya di dua lubang. Ada yang buat dasar, ada yang buat di lapisan atas. Nah, tugasnya itu adalah yang dasar ini itu memproteksi dengan ketebalan tertentu. Oke, Om. Tadi kan kita sempat ini ya, apa namanya, sudah bahas coating itu seperti apa. Nah, yang biasa orang awam lihat juga ini kan, yang biasanya yang tukang-tukang coating atau misalnya tempat-tempat yang memang dia jasa coating itu, dia menawarkan atau mempromosikan yang namanya coating 1 layer, 2 layer. Nah, itu tuh maksud layer di coating itu seperti apa sih? Nah, kalau layer sendiri itu balik lagi sih. Tujuan utamanya adalah memproteksi. Semakin banyak layer mungkin semakin bagus. Tapi balik lagi, kalau kita juga salah merawat kendaraan ketika sudah di coating, itu juga balik lagi percuma. Layarnya tebal, layarnya 3 layer, 4 layer misalnya. Tapi kalau kita salah merawat kendaraannya, itu akan terkikis juga. Nah, tujuannya mungkin orang bisa bilang nanti di coating 3 layer, 4 layer. Nah, itu mungkin orang-orang biasanya si konsumennya request karena mobilnya jarang dibersihin, dia jarang merawat mobil. Nah, biar coatingnya akan memproteksi lebih lama. Beda misalnya kalau saya pribadi pun prefer kenapa 2 layer namanya. Karena 2 layer sendiri itu sudah cukup untuk memproteksi kendaraan kita, asalkan ya kita bisa merawat kendaraan dengan benar. Ya. Oke. Jadi setelah di coating ini kita cucinya benar, ngelapnya pakai lap yang benar, gitu, sehingga menambah ketahanan umur coatingnya tersebut. Nah, untuk si layer sendiri berarti walaupun cuma 1 layer itu berarti nggak terlalu pengaruh dong ya. Istilahnya 1 layer pun sebetulnya udah sangat berpengaruh ke lapisan mobil ya, gitu ya. Jadi nggak harus sampai 2 atau 3 layer ya, gitu. Untuk coating sendiri, Om, syarat utamanya itu biasanya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya mobil mau di coating nih gitu, yang boleh di coating sama yang nggak boleh di coating itu mobilnya harus gimana nih? Bingung juga jawabnya. Kalau boleh atau enggak balik lagi ke konsumennya. Ya. Dia tetap mau di coating dengan kondisi mobilnya baret-baret, ya nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke konsumen kan. Cuman kita sebagai dealer itu wajib ngasih tahu, ngasih knowledge buat si konsumennya. Oh, misalnya ternyata mobil yang datang itu kondisinya ada beberapa titik yang baretnya dalam, terus banyak, gitu kan. Dan kita lihat bahwa ini nggak bisa hilang baretnya. Nah, kita prefer untuk kasih tahu konsumennya biar di cat ulang dulu. Karena apa? Karena sayang. Apalagi misalnya baretnya dalam di kap mesin, kelihatan banget ya. Nah, itu sayang kalau misalnya nggak di cat dulu terus di coating. Karena umur coatingnya bisa 2-3 tahun, berarti kita akan melihat baret itu 2-3 tahun juga. Gitu. Kalau misalnya kita mau tetap maksain coating. Nah, kalau misalnya mobilnya masih baru nih, baru beli, mobilnya masih mulus, nah itu menurut saya sih wajib ya. Wajib ya. Justru malah mobil baru itu sebaiknya malah langsung ke coating ya. Betul, itu wajib dilakukan lah gitu. Ya nambah beberapa juta tapi buat investasi jangka panjang gitu. Oke. Jadi yang namanya perawatan pun udah dilakukan dari awal ya. Betul. Katakanlah kita punya mobil baru nih, saya beli mobil baru, Om saya mau di coating, justru itu jauh lebih mudah ya. Karena kan memang dari segi kondisi pun juga cat masih bagus seperti itu ya. Karena kan banyak dari teman-teman kita ini kan ini juga ya malah jadi bertanya-tanya apakah coating itu tuh sebetulnya buat mobil baru atau mobil lama juga bisa gitu kan, atau memang
dia harus dicat dulu kah ataupun harus istilahnya mobil harus mulus dulu kah gitu kan, karena yang namanya coating ini memang baru beberapa akhir ini yang istilahnya naik daun ya. Karena memang efeknya ataupun hasilnya pun langsung jelas kelihatan ya Om ya, dibandingkan hanya sekedar perawatan biasa ya. Nah, untuk coating sendiri nih yang kalau menurut detailer, Om sebagai detailer nih, ada nggak sih istilahnya sisi negatifnya dari kita di coating itu? Sisi negatif ya? Karena kalau yang saya pernah baca itu kan yang namanya coating, ada yang namanya ceramic coating ya Om ya. Nah, dia itu bahkan melapisi tapi lama-lama dia jadi keras. Nah, ada beberapa kasus itu yang namanya coating itu malah jadi bikin butek malah, karena mungkin pelapisannya kurang rapi ataupun memang jenis coatingnya itu. Nah, menurut Om sendiri sebagai detailer tuh gimana tuh Om? Ya. Kalau menurut saya justru nggak ada sisi negatif ya. Mungkin yang Om ceritain tadi mungkin ada beberapa kasus kejadian ya. Yeah. Mungkin yang pertama mungkin saya nggak tahu penggunaan obatnya apa, obat coatingnya apa. Terus level ketebalan, kekerasan coatingnya itu seberapa besar. Nah, itu yang saya nggak tahu. Mungkin bisa kejadian kalau misalnya kita pakai coating asal-asalan, terus kita nggak mengukur level kekerasan coatingnya ketika selesai diaplikasikan. Nah, yang butek itu mungkin bisa jadi ketika misalnya kita udah benar ya, kita udah benar, udah pakai coatingnya benar, kita pakai obatnya benar, tapi ternyata butek nih Om. Nah, itu balik lagi ke perawatan si penggunanya. Nah, itu makanya ketika coating itu kita harus kasih tahu nih, saya akan kasih tahu ke konsumen bahwa misalnya setelah di coating ini, oh nanti cucinya seperti ini, nanti lap yang digunakan seperti ini. Jadi biar apa? Biar ya tadi kejadian-kejadian yang nggak diharapkan itu bisa terminimalisir loh. Nah, itu kan tadi Om ada sedikit menjelaskan ya kalau harus di coating harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, biasanya itu yang normalnya seperti apa sih Om? Kalau misalnya katakanlah ini mobil gua udah di coating nih, gitu. Saran dari detailer itu seperti apa Om? Ke mobil yang udah di coating itu? Kalau saya pribadi saya pribadi kebetulan mobil udah di coating, terus saya juga bisa dibilang nggak rutin banget nyuci mobil. Nah, yang pertama kali adalah ketika saya mau nyuci, itu saya pasti bawa 2 kain. Misalnya saya mau cuci steam nih, malas cuci sendiri gitu, datang ke tempat cucian, nggak masalah mau cucian mana saja gitu, tempat langganan kita nggak apa-apa. Nah, yang penting ketika kita datang kita kasih tahu ke teknisinya, tempat tukang cucinya itu, Mas nanti cucinya itu pakai lap yang ini ya, misalnya warna kuning. Nah, terus nanti selesai dicuci, keringinnya pakai lap warna abu-abu misalnya. Jadi ketika nyuci pun nanti mereka kan biasanya pakai sponsor. Kita nggak tahu tuh di embernya atau di sponsor itu banyak partikel kotoran kasar-kasar kan. Nah, itu justru bisa merusak sih coatingnya, bikin barang di coatingnya atau permukaannya jadi butek. Nah, itu yang kita nggak tahu dan kita hindarkan. Nah, dengan kita membawa lap sendiri, bayangannya kan kita udah bersihin tuh lapnya. Ya kan kita udah rutin nih bersihin lapnya. Jadi kita kasih ke orangnya pun tahu bahwa misalnya dia nggak pakai spons yang biasa, dia pakai yang ini. Gitu. Terus yang buat ngering-ngeringnya pun sama. Mungkin sebagian cuci mobil itu pakai kanebo juga Om. Kalau saya pribadi itu untuk perawatan sangat tidak menyarankan. Setelah di coating sangat tidak menyarankan penggunaan kanebo. Nah, kenapa? Karena kanebo itu permukaannya benar-benar keras gitu, rata gitu. Jadi nggak ada pori-pori atau nggak ada lubang-lubangnya gitu, benar-benar flat. Nah, itu memang ketika kita bersihin permukaan yang basah dengan kanebo cepat, karena mereka menyerap airnya lumayan kuat gitu. Nah, tapi yang jadi resiko adalah kita nggak ngecek kanebo kita tuh ada batu kecil kan, atau ada apa? Karena itu nempel loh ya. Ketika itu kita orang tiba-tiba kena bodi atau apa, nah itu kan bisa bikin baret. Itu nggak terlalu kasat mata ya? Kasat mata gitu.
Jadi memang betul-betul penggunaan lap pun juga harus diperhatikan lah ya. Nah itu lapnya itu yang cocok tuh biasanya pakai lap apa tuh Om? Kalau buat yang mobil dari coating kayak Kalau ini sebetulnya saya nyaranin pakai Wasmed Om. Jadi yang kayak cendol itu yang nah yang agak bulat-bulat itu. Nah itu saya saranin. Karena apa? Karena pori-porinya besar. Jadi ketika kita ngelap mobil, kotoran itu nempel di dalam. Misalnya kotor ya, misalnya ada debu atau ada partikel kotor, itu nempel di dalam. Nah, saya saranin pakai itu. Tapi kalau nggak itu pakai kain microfiber nggak apa-apa. Karena kain microfiber itu juga ada pori-porinya Om. Sama ketika lap juga, kita saranin pakai microfiber atau modelnya handuk lah gitu. Handuk lah. Gitu. Supaya istilahnya mobil pun juga malah nggak jadi baret halus lagi ya. Nah, untuk perawatan coating sendiri nih Om, kan yang banyak juga orang nggak tahu ini, kadang kan orang udah coating ternyata dia nggak maintain nih Om. Dia hanya coating ya udah, selesai coating ya udah, dia pakai mobilnya udah 4 tahun nggak di maintain lagi nih. Nah, sebaiknya itu memang apakah memang ada maintenance khusus kah setelah mobil di coating atau memang tidak apa-apa tuh kalau misalnya untuk habis di coating ya udah pakai aja deh, nggak harus dipoles-poles lagi lah istilahnya. Kalau itu balik lagi ke orangnya sih. Tapi kalau kita nyaranin untuk di maintain. Nah tujuan maintain adalah kita ngejaga proteksi coatingnya biar level ketebalan tetap sama di setiap titik. Nah, jadi kita malas cuci mobil, terus kita nyucinya seminggu sekali, terus kita salah dalam penyucian mobilnya. Kan kita nggak tahu ya, dalam jangka waktu panjang tiba-tiba salah segala macam dan berulang kali itu kita akan merusak coating. Nah tujuannya di waktu dari sendiri itu mobil-mobil yang di coating kita itu ada free maintenance selama 2 tahun. Jadi per 6 bulan itu datang ke sini aja Om. Nanti kita akan cek coatingnya. Kalau misalnya ada kesalahan perawatan biasanya kelihatan tuh. Misalnya kita sinarin itu ada makan gitu. Nah itu yang akan kita rapihin Om. Nah coating-coating yang udah agak tipis, yang udah tertipis, itu juga akan kita coating ulang. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Dan itu memang waktu yang ideal ya berarti Om ya. Nah tadi kan saya sempat dengar nih Om ada bilang tingkat kekerasan dari coating itu. Nah sebetulnya di di dunia detailing kayak gini yang bagus itu tingkat kekerasannya itu segimana sih Om kalau untuk istilahnya yang memang untuk di coating dengan catatan mobil masih dipakai harian atau seperti mobil masih sering dipakai lah gitu. Mungkin setiap bengkel coating itu beda-beda. Jadi mereka udah pasti namanya kita buka bisnis itu pasti ada research di belakang itu semua. Kita udah ngelakuin banyak research mulai dari berbagai macam coating, berbagai macam kompon. Itu udah pasti kita lakuin. Dan kalau kita sendiri pakai tingkat kekerasan yang 9 hardness. Jadi ada tingkat kekerasannya 9. Nah, dan kita pakai itu karena dari sekian macam percobaan yang kita lakukan. Obat ini yang paling istilahnya bertahan lama dibanding dengan coating dengan tingkat kekerasan yang lain. Mungkin kalau yang di bawah itu ada yang 6, ada yang 7. Nah, untuk tipe-tipe cat tertentu, jadi untuk tipe-tipe cat tertentu yang memang soft paint itu disarankan pakai yang di bawah 9. Tadi nih bicara tentang tingkat kekerasan ya Om ya. Nah berarti sebetulnya yang paling normal adalah yang tingkat kekerasan 9 tadi ya Om ya. Nah berbicara tadi nih Om, kan tadi ada pengaplikasiannya ya secara secara per layer itu, dan nanti akan mengeras sendiri ya Om ya. Nah berarti idealnya itu berapa lama nih Om mobil ada di bengkel coating itu supaya benar-benar si hasil coatingnya itu betul-betul terlihat gitu. Kalau saya saranin sih setelah di coating itu 1 hari dinginin dulu. Nah kalau ada matahari baiknya kita jemur. Gitu ya. Jadi ada pas lagi siang-siang tuh mobil kita keluarin kita jemur. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat si pengerasan tadi Om.
saran saya sih mendingan 1 harian lah, didiam dulu, baru itu besokannya baru diambil. Takutnya ketika diambil kena hujan lah, atau kena kotoran, debu dan sebagainya, justru malah nempel sebelum si coating itu kering. Tapi berarti idealnya itu dari awal mobil masuk nih untuk dipoles dulu, itu pengerjaannya berapa hari Som? Total kalau dari datang ya, itu bisa 3 hari. 3 harian lah ya. Bisa diambil ya, 3 hari pengerjaan, besokannya baru diambil. Oke. Jadi istilahnya memang kita harus bawa dulu nih, gitu kan, untuk pertama tadi ya dipoles dulu. Nah terus juga kalau udah dipoles baru di pengerjaan coating itu, dan itu pun memakan waktu sekitar 1 hari ya Om ya. Oke. Nah mungkin ada saran nggak sih kalau misalnya saya nih tertarik nih buat coba coating nih gitu kan. Nah apa sih yang perlu diperhatikan dulu gitu, apakah memang kita nih sebagai konsumen ya Om mau coating ini, apakah melihat dari segi bahannya dulu yang dipakai atau memang sebetulnya coating itu sama aja sih gitu? Pertama-tama kalau kita mau coating itu yang harus diperhatikan adalah ini cat kita ini ada baret-baret nggak sih? Kalau ada baret-baret banyak, baret-baretnya dalam, itu kita lebih baik ke body repair dulu. Kita cat dulu. Jadi jangan terburu-buru pengen di coating nih, karena biar proteksi. Nah justru yang minor-minor tadi, yang lecet-lecet dalam, nah itu kita perbaikin dulu sebelum kita coating. Karena sayang ketika di coating, baret itu masih ada gitu. Jadi kan mengurangi penampilan lah misalnya. Sama berarti tadi ini aja sih Om, do or don'ts nih Om. Kalau buat yang mobil yang sebelum di coating sama yang sesudah di coating. Sebelum di coating ya. Sebelum di coating balik lagi, kalau mobil nggak di coating pun nggak jadi masalah. Selama perawatan kita benar. Tujuan coating kita adalah memproteksi. Gitu. Nah, kalau perawatan kita udah benar, mobil kita beli mobil baru nih, terus kita merawatnya benar, tanpa di coating boleh nggak jadi masalah. Tujuannya utama coating adalah memproteksi apabila perawatan kita nggak benar, jarang-jarang nyuci, terus nyucinya salah dan lain-lain ya. Nah itu tujuan. Nah, mungkin don'ts-nya dulu kali ya. Kalau nyuci mobil, kalau menurut saya jangan pakai kanebo. Jadi ketika kita ngelap mobil tuh misalkan jangan pakai kanebo. Jadi satu. Nah, terus yang kedua adalah kalau kita nyuci mobil sendiri, itu kan berarti kita bikin sabun di ember kan? Nah itu pastiin sabun yang buat kaki-kaki, buat bagian bawah sama bagian di atas itu dipisah. Oh dipisah ya, justru ya. Dan penggunaan kain microfiber atau wax matnya itu juga terpisah. Jangan jadi satu. Nah kalau misalnya kita nggak punya, jadi satu ya harus ngerjain bawah dulu. Kita harus bersihin kotoran yang paling banyak dulu. Ketika kotoran di bawah udah bersih, baru kita bersihin tuh sabun yang ada di ember tadi, kita bikin sabun baru lagi, baru kita implementasikan. Jadi step 1 itu di bagian bawah, step 2 ke atas. Oke, baru berarti itu boleh istilahnya ya dia itu memenuhi lah syarat untuk mobil bisa istilahnya di coating dengan aman lah ya Om ya, tanpa harus ada kotoran, tanpa harus ada ini gitu. Oke, buat kalian yang tadi nontonin video podcast kita, kita kan minta saran nih dari kalian. Tolong tulis saran terbaik dari kalian. Karena apa? Kita punya produk dari Deluxe Interior Detailing. Ini produknya itu lebih ke interior cleaner dan juga engine degreaser. Jadi memang untuk perawatan mobil kalian, interior cleaner ini buat membersihkan interior mobil. Jadi untuk dashboard yang bahannya plastik, kulit itu bisa dibersihkan secara mudah dengan ini. Dan juga ini ada engine degreaser, yaitu fungsinya untuk merontokkan sisa-sisa kotoran dan juga oli yang ada di ruang mesin. Jadi ini sangat cocok banget nih buat kalian yang memang pengen ruang mesinnya tuh bersih selalu gitu ya, kinclong. Nah kita akan bagi sebagai hadiah giveaway
Nah, makanya itu tulis saran terbaik. Next video ini kita perlu bahas apa? Nanti saran-saran terbaik kita akan pilih, dan juga jangan lupa harus di-subscribe dulu ya. Nanti kita akan minta datanya dan juga bukti bahwa kalian sudah subscribe channelnya Newbie, dan ikutin terus karena di setiap episodenya nanti kita akan umumin pemenang giveaway. Oke? So, stay tune terus. Terima kasih sudah menonton.